Rabu sebelum puasa, besoknya tanggal 23, ini udah disuguhin hujan dari pagi. Lumayan bikin males untuk pergi kerja. Ya, tapi karena emang butuh kerja lah ya. Ini pagi-pagi jam 9, nah ini setelah malam, ini jam 6 udah mulai sepi di sini tuh. Ini di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ini aku mulai pulang, ini pulangnya jam setengah 7. Nah, setengah 7 ini udah sepi, biasanya masih rame. Warung-warung udah tutup gitu kan. Karena kalau di masjid ini udah mulai rame, tapi kalau misalkan di jalan, warung-warung udah pada tutup di sini. Berbeda jauh saat aku kerja di luar daerah, luar kota berarti ya, Jakarta, Sukabumi, dan pernah di Bandung. Itu kalau misalkan traweh pas malam pertama itu masih banyak orang di jalan. Nah, di sini tuh udah bener-bener sepi, orang-orang udah mulai bersiap ke tarawehan. Ini taraweh pada malam pertama di bulan Ramadan itu luar biasa. Masjid selalu penuh, masjid penuh itu. Dan orang-orang jarang keluar. Gue jadi inget dulu pas waktu momen seperti ini, apa namanya, salat taraweh pertama, gue selalu semangat bray untuk melaksanakan salat taraweh berjamaah. Gue inget di saat seperti ini akan banyak sekali bibit-bibit unggul yang keluar dari sarangnya. Bayangin, lawan jenis kita di saat sama dengan umur kita, ya beda-beda dikit lah ya. Kalau cowok di saat usia 7 tahun 8 tahun hobinya ngelihat yang di atasnya gitu ya, 10-12 tahun lah ya, SMP SD suka lihat yang di SMP gitu ya, karena udah bisa dandan mungkin yang paling kalau misalkan yang di atas kita. Nah, itu tuh pada saat malam tarawih itu banyak yang tadinya jarang keluar gitu kan, ketemu berpapas jalan saat mau sekolah, ini langsung ketemu di masjid gitu kan. Dan dulu itu paling semangat, kenapa anak-anak banyak banget melakukan salat tarawih berjamaah, itu hampir setengahnya mungkin ya, atau ya banyak sekali anak-anak sekolah pada saat itu, termasuk gue saat usia 9-10 tahun lah ya, itu dapat tugas dari sekolah. Dan pada tahun itu di bawahnya kepemerintahan Gus Dur kalau nggak salah ya, dari bawah pemerintah Pak Gus Dur, itu bulan puasa itu full libur 1 bulan, diganti dengan tugas untuk mengumpulkan tanda tangan imam masjid tarawehan gitu. Itu ngantrinya luar biasa, dan banyak apa ya, bibit-bibit unggul juga yang sering-sering nitip ke kita, akhirnya jadi kenalan gitu kan. Jadi ujung-ujungnya diajak main sore-sore gitu kan, ada alasan gitu kan, mau nitip lagi nggak nanti gitu. Jadi ada lah, kalau di Sunda itu namanya ngabuburit. Nah, jadi ada alasan untuk mengajak ngabuburit gitu. Gila ya, waktu kecil ada aja ya udah kenal yang namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, daripada pada zamannya Presiden Bapak Gus Dur itu libur 1 bulan, gila banget. Dan ada yang namanya aktivitas sunlight, aduh, pesantren kilat. Jadi khusus 2 minggu kalau nggak salah, nggak full sebulan, 2 mingguan kalau nggak salah. Jadi khusus sunlight untuk mengisi jam kosong nggak sekolah. Dari aktivitas yang wajib itu adalah yang pertama, minta tanda tangan imam tarawih, dan minta tanda tangan penceramah kultum, kuliah 7 menit itu selalu di subuh.
di waktu subuh. Setelah salat subuh itu ada kultumnya. Nah, kita belajar meringkas dari apa ya, dari materi kultumnya gitu. Setelah meringkas baru minta tanda tangan dan cap masjidnya, DKM-nya. Itu luar biasa sekali kalau melihat pada saat itu. Berbeda dengan sekarang gitu, tugas itu udah gak ada ya. Rindu pada saat itu. Ini gue udah pulang, ini udah sepi juga. Oh, ini udah deket nih sampai rumah. Gila, ngobrol panjang-panjang ini udah sampai deket rumah. Gelap juga ya. Buat kalian ada nggak sih cerita seperti itu kayak dulu, pengalaman pas waktu lu masih kecil gitu, kegiatan-kegiatan di saat Ramadan yang membekas dulu yang nggak pernah terlupakan, gila sampai sekarang masih kebayang gitu. Dan biasanya di akhir-akhir Ramadan kultumnya biasanya di TV sambil nunggu buka puasa, kultum ditulisin kultum subuh gitu, tanda tangan sama babe gitu kan. Ini kenapa nggak dicap ya, nggak ada capnya bu masjidnya gitu kan, ada aja alasan gitu. Gila bener ya, libur 1 bulan selama bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Kalau sekarang disuruh libur 1 bulan dalam pelajaran mungkin agak susah, karena anak-anak mungkin lebih banyak main gadget. Bukan anak-anak, gue aja yang sebagai orang dewasa ya, daripada ngelamun ya ujung-ujungnya main gadget. Gue gak pernah main lagi game, cuman paling baca novel, baca komik kan. Ya gitulah. Buat kalian yang ada pengalaman kayak gitu, rame, kangen nggak sih? Ini komen di bawah ya, jangan lupa like dan subscribe. Ini kebetulan jalannya udah mulai deket nih Cibarengkok. Oh ya, gue tinggal di Kabupaten Cianjur, di Cibarengkok, Kebun Jenjen. Kalau nggak tahu Kebun Jenjen ya, sebelumnya Tanggeng, pertengahan antara Tanggeng dan Pagelaran. Hari ini sebelum puasa gue tadi makan cukup sedikit karena mau membiasakan biar nggak cepet lapar gitu. Nah, lapar lagi, gue belum makan, siang doang yang makan tadinya. Kenapa nggak makan sore biar nggak kaget besok itu puasa. Nah, jadi ini sekarang kayaknya makan doang, terus alarm siap-siap. Nah, alarm jam 3. Kalau dulu di dekat rumah itu ada apa namanya, ada yang bangunin sahur ya gitulah, yang keliling-keliling nakolin. Ada yang bawa beduk, nakolin beduk, ada yang nakolin galon gitu kan. Di sini tuh masih rame dan orang-orang itu masih toleran, masih bagus, malah bagus gitu kan ngebangunin sahur. Nah, nanti banyak berita juga nggak nanti di Medan kemarin kan, banyak berantem gara-gara dibangunin sahur gitu kan. Kalau di sini malah yang bangunin sahur itu kadang-kadang suka ada yang ngasih makan gitu kan. Oke bro, karena udah mau sampai di rumah, videonya sampai sini dulu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.